Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ayu Dewi Ningrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 120 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam ciptakan budaya positif di sekolah adalah budaya positif. Budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan baik yang bernilai positif untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang kuat pada murid. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong siswa untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga dapat menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Peran saya sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol dalam restitusi, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa hukuman atau penghargaan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri anak dalam melakukan segala tindakan. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Sedangkan motivasi ekstrinsik menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Posisi kontrol pada guru ada 5. Yang pertama, penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Di antara posisi kontrol tersebut, seorang guru hendaknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena pada posisi ini mengacu pada restitusi yang mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid berdasarkan motivasi intrinsiknya. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan dipercaya secara tersirat dan tersurat. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang sangat mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kasus permasalahan meliputi 3 tahap dengan tujuan mengarahkan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahapan segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Keterkaitan budaya positif dengan modul sebelumnya dari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, kemudian modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan selanjutnya modul 1.4 Budaya Positif, yaitu keterkaitan budaya positif dengan modul sebelumnya mulai dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid
dan menuntun sesuai dengan kodrat pada murid. Kemudian modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Guru juga perlu memahami nilai dan peran dirinya dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara pada terciptanya karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, modul 1.3, visi guru penggerak. Guru perlu memiliki visi agar bisa menjadi pendidik yang baik. Visi dapat tercapai bila terukur, konkret, dan sistematis, sehingga guru perlu menggunakan pendekatan IA dan prakasa perubahan melalui Bagja. Selanjutnya, modul 1.4, budaya positif. Jika tahapan-tahapan Bagja diimplementasikan, maka akan terbentuknya budaya positif yang memunculkan lingkungan aman dan nyaman sehingga kemerdekaan murid terwujud dan tujuan pendidikan tercapai. Kesimpulan keterkaitan materi, sebagai seorang guru penggerak, kita harus dapat mengenali, memahami, dan menjiwai nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada murid. Sebuah visi akan tercapai jika terukur konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui tahapan Bagja dalam menjalankan prakasa perubahan sehingga visi guru penggerak dapat terwujud. Dengan melaksanakan penerapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang akan membentuk karakter positif sehingga dapat mewujudkan budaya positif. Dengan adanya budaya positif akan dapat mendorong terciptanya lingkungan positif yang mendukung murid untuk berproses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab untuk mewujudkan manusia yang merdeka. Refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya akan memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dengan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya adalah terkait motivasi perilaku karena penghargaan, yaitu ternyata penghargaan dapat berdampak negatif bagi murid, di antaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan, sehingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama.
Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami ketika menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan kontrol diri sebagai seorang manajer. Terkadang, sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah membentuk disiplin. Maka dari itu, diperlukan metode dan strategi khusus untuk menerapkan posisi manajer dalam setiap melaksanakan budaya positif dan menularkan kepada rekan sejawat di sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki, posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi manajer atau teman. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun terkadang hasilnya tidak signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai seorang manajer dan teman dalam penerapan segitiga restitusi untuk mengetahui letak masalah yang ditimbulkan. Saya merasa senang dan bangga dengan murid saya karena murid lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahan. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh karena belum mengetahui tahapan di dalamnya. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa
melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau kesadaran dari siswa itu sendiri. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun perangkat kelas yang ada di kelas maupun di sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Langkah dan strategi yang saya lakukan agar lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dengan mengisi tabel rancangan tindakan aksi nyata. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.